Tahukah Anda bahwa tahun 2026 menyimpan satu periode zona merah, di mana uang tunai bisa terasa sangat langka dan transaksi macet total? Ini adalah skenario terburuk likuiditas. Bukan cuma resesi biasa, tapi secara siklus energi, tahun depan punya pola unik. Ada bulan di mana Anda wajib ngegas ekspansi, tapi ada bulan di mana Anda diharamkan belanja barang mewah. Di video ini, saya akan membongkar kalender lengkap retrograde planet 2026 dan bagaimana pengaruhnya spesifik ke portofolio investasi, bisnis, dan cash flow Anda. Siapkan catatan, kita bedah strateginya sekarang. Halo Smart Investor, kembali lagi di Mercury's Financial News. Kita sering bicara soal teknikal dan fundamental, tapi hari ini kita akan melihat dari sisi timing atau siklus waktu, yaitu astrologi finansial. Saya sudah pegang data lengkap pergerakan planet mundur atau retrograde untuk tahun 2026. Ingat, retrograde bukan berarti sial, tapi waktunya buat review. Jika Anda memaksakan maju saat energinya mundur, disitulah boncos terjadi. Kita akan bahas pengaruh 9 planet utama sekarang. Kita masuk ke menu pembuka. Ini adalah kambing hitam paling populer di dunia astrologi. Tapi di dunia finansial, dampaknya sangat nyata secara statistik. Sambutlah Mercury Retrograde. Mercurius adalah CEO-nya data, komunikasi, logika, dan sistem perdagangan. Bayangkan apa jadinya kalau CEO ini cuti mendadak. Chaos. Di tahun 2026, si pengacau data ini akan memukul mundur 3 kali. Siapkan screenshot Anda sekarang. Akhir Februari sampai Maret di zodiak Pisces, Juni sampai Juli di zodiak Cancer, Oktober sampai November di zodiak Scorpio. Kenapa Anda sebagai investor atau pebisnis harus peduli? Karena Mercurius mengatur transmisi data. Musuh utama di periode ini bukan kerugian fundamental, tapi kesalahan teknis. Ini adalah musim panennya server down, aplikasi sekuritas yang nge-lag di jam genting, email konfirmasi kontrak yang masuk spam, hingga fat finger error, salah input 0 saat order saham. Bayangkan Anda mau take profit saat harga puncak, tapi aplikasinya hang. Sakit kan? Tapi dari 3 periode tadi ada satu yang wajib Anda waspadai ekstra, yaitu periode pertama di bulan Februari saat Mercurius ada di Pisces. Pisces itu elemen air, sifatnya kabur, imajinatif, dan penuh ilusi. Ketika logika Mercurius tenggelam di air Pisces, pasar kehilangan rasionalitasnya. Di Februari 2026, pasar saham akan sangat rentan terhadap hoax finansial dan manipulasi berita. Hati-hati dengan deepfake CEO yang memberikan pernyataan palsu atau rumor akuisisi yang digoreng bandar hanya untuk memancing FOMO retail. Berita di pagi hari bisa bikin saham terbang 20%, tapi sorenya dibantah dan langsung ARB, auto reject bawah. Logika pasar lumpuh, emosi yang menyetir. Lalu apa strategi selamatnya? 1. Puasa keputusan. Tunda tanda tangan kontrak kerjasama, akuisisi atau launching website baru di tanggal-tanggal merah tadi. Resikonya, revisi tiada akhir. 2. Verifikasi ganda. Khusus di Februari, jangan telan mentah-mentah berita sensasional. Cek, recheck, and cross-check. Dan 3. Backup data. Pastikan data keuangan dan portofolio Anda tersimpan aman secara offline. Ingat, saat Mercurius mundur, cash is king, but data is God. Kita masuk ke segmen yang paling berbahaya buat dompet Anda di tahun 2026. Banyak orang mengira Venus hanya soal asmara. Salah besar. Di dunia finansial, Venus adalah dewi uang, nilai aset, dan likuiditas. Mulai 3 Oktober sampai 14 November 2026, Venus akan bergerak mundur. Ini adalah periode jebakan nilai atau value trap terbesar tahun depan. Apa yang terjadi saat Venus tidur? Persepsi otak kita soal nilai menjadi rusak. Barang atau saham yang sebenarnya sampah tiba-tiba terlihat seperti emas berkilau di mata Anda.
Anda mungkin melihat saham gorengan dan berpikir, wah murah banget, valuasi menarik. Atau Anda melihat properti mewah dan merasa, ini investasi masa depan. Hati-hati, itu adalah efek beer goggles finansial. Begitu Venus kembali normal di pertengahan November, kacamata mabuk itu lepas dan Anda akan sadar, Anda baru saja membeli aset kemahalan yang sulit dijual kembali. Buyer's remorse atau penyesalan pembeli mencapai puncaknya di siklus ini. Bahaya kedua, kekeringan likuiditas. Venus juga mengatur harmoni dan aliran pertukaran. Saat dia mundur, aliran uang tunai atau cash flow seringkali macet. Klien yang biasanya bayar lancar tiba-tiba menunda pembayaran. Negosiasi alot. Pencairan dana pinjaman dipersulit. Jika bisnis Anda tidak punya cash reserve atau dana cadangan yang kuat sebelum Oktober, Anda bisa sesak napas di bulan ini. Meskipun di atas kertas, pembukuan Anda untung. Lalu apa dosa terbesar yang harus dihindari pebisnis saat Venus retrograde? Jangan rebranding. Jangan ganti logo, jangan ganti desain kemasan, dan jangan renovasi interior kantor atau toko di bulan Oktober-November. Kenapa? Karena selera estetika sedang kacau. Desain yang Anda setujui saat Venus retrograde biasanya akan terlihat norak, aneh, atau tidak menjual saat dilihat tahun depan. Buang-buang waktu. Catat strategi mainnya. 1. Stop belanja barang mewah. Tahan keinginan beli jam tangan, mobil, atau barang seni. Simpan uangnya. 2. Tagih piutang sekarang. Sebelum tanggal 3 Oktober, pastikan semua invoice sudah terkirim dan ditagih. Jangan biarkan piutang menggantung masuk ke zona retrograde. 3. Pegang cash. Di periode ini, cash is not just king, cash is oxygen. Siapa yang pegang tunai di bulan November, dialah yang akan menang saat harga aset terkoreksi dan kembali ke harga wajar. Oke, cukup berita buruknya. Sekarang kita masuk ke kabar terbaik di tahun 2026. Kalau Merkurius itu otak dan Venus itu uang, maka Mars adalah ototnya. Mars adalah planet aksi, ambisi, kompetisi, dan eksekusi. Dan coba tebak, di hampir sepanjang tahun 2026, Mars bergerak maju atau direct. Tidak ada fase mundur yang signifikan yang menghambat nyawa kita. Ini artinya apa? Tahun 2026 adalah tahun di mana hambatan psikologis hilang. Tidak ada rasa malas, tidak ada keraguan internal. Ini adalah lampu hijau dari alam semesta untuk Anda menekan pedal gas dalam-dalam. Tapi ingat, timing adalah segalanya. Meskipun Mars maju terus, saya ingin Anda melingkari kuartal kedua, April, Mei, Juni, dengan tinta emas. Kenapa Q2? Karena di bulan-bulan ini planet pengganggu lain seperti Saturnus dan Neptunus belum mulai mundur. Langit bersih. Ini adalah jendela eksekusi paling sempurna dalam 1 dekade terakhir. Strategi bisnisnya sederhana, speed over perfection, kecepatan di atas kesempurnaan. Launching produk baru, membuka cabang ke-10, atau memulai kampanye marketing dengan budget gila-gilaan. Lakukan semuanya di Q2, jangan ditunda. Di periode Mars Direct, market menghargai keberanian. Siapa yang agresif mengambil pangsa pasar di bulan April-Juni, dia yang akan memimpin industri sampai akhir tahun. Kompetitor Anda yang lambat, mereka akan tertinggal jauh. 1 peringatan keras, jangan tunggu sampai akhir tahun. Banyak pengusaha punya kebiasaan kejar setoran di Q4. Di tahun 2026, strategi itu bunuh diri. Ingat segmen sebelumnya? Akhir tahun ada Venus retrograde, daya beli turun, dan Jupiter retrograde, ekonomi stagnan. Jadi ubah mindset kalender perusahaan Anda. Anggap tahun 2026 hanya berjalan sampai bulan Juli. Kejar target setahun penuh di 6 bulan pertama. Sisanya tinggal maintain dan bertahan. Sekarang kita bicara soal pemain besar, Jupiter.
Dalam astrologi finansial, Jupiter adalah Santa Claus-nya planet. Dia membawa keberuntungan, ekspansi pasar, dan easy money. Tapi, perhatikan tanggalnya. Mulai 13 Desember 2026, Jupiter berbalik arah, retrograde. Tepat di penghujung tahun saat biasanya kita optimis menyambut tahun baru, Jupiter justru menarik rem tangannya. Apa artinya buat bisnis Anda? Jupiter retrograde adalah momen reality check ekonomi makro. Selama fase maju, mungkin bisnis Anda tumbuh gila-gilaan, buka cabang di mana-mana, rekrut ratusan orang. Tapi saat Jupiter mundur, alam semesta bertanya, apakah fondasimu kuat menahan beban sebesar ini? Di periode ini, sentimen investor besar, venture capital atau angel investor, biasanya berubah drastis. Mereka yang tadinya royal memberi dana, tiba-tiba menjadi sangat pelit dan teliti. Mereka tidak lagi membeli mimpi atau visi, mereka menuntut data profitabilitas. Maka, ada dua hal haram dilakukan di akhir Desember 2026. Pertama, jangan fundraising atau IPO. Jika Anda bawa pitch deck ke investor saat Jupiter retrograde, kemungkinan besar akan ditolak atau valuasinya ditekan habis-habisan. Ini bukan waktunya jualan kecap, ini waktunya buktikan rasa. Kedua, hati-hati masalah hukum. Ingat, Jupiter juga mengatur hukum dan legalitas. Sengketa bisnis, urusan paten atau kontrak internasional seringkali bermasalah di sini. Jangan memulai gugatan hukum di akhir tahun, karena prosesnya bakal berlarut-larut dan memakan biaya besar. Strategi cerdasnya, gunakan momen akhir tahun ini untuk inkubasi visi. Alih-alih memaksa ekspansi keluar, lakukan ekspansi ke dalam, batin perusahaan. Kumpulkan direksi Anda, lalu tanya, apakah target kita tahun depan masuk akal atau kita cuma serakah? Jupiter retrograde bukan untuk menghukum Anda, tapi untuk menyelamatkan Anda dari obesitas bisnis. Tumbuh terlalu besar, terlalu cepat, lalu kolaps karena kakinya tidak kuat. Jadi, tutup tahun 2026 dengan evaluasi, bukan dengan ambisi buta. Baik, kita tinggalkan mimpi indah Jupiter tadi. Sekarang, kita harus hadapi kenyataan pahit di segmen 5. Perkenalkan, Saturnus. Di dunia astrologi, dia dijuluki guru disiplin atau The Lord of Karma. Di tahun 2026, Saturnus akan bergerak mundur cukup lama, mulai 26 Juli sampai 10 Desember, hampir setengah tahun. Kalau Jupiter tugasnya memberi hadiah, Saturnus tugasnya menagih tanggung jawab. Apa efeknya bagi bisnis Anda? Saturnus retrograde adalah periode uji beban. Jika bisnis Anda selama ini dibangun di atas fondasi yang rapuh, manajemen berantakan, pembukuan ganda, atau SOP yang cuma formalitas, semuanya akan terbongkar di periode ini. Sistem yang asal jalan mungkin aman-aman saja di awal tahun, tapi begitu masuk Juli, masalah kecil akan membesar. Karyawan kepercayaan tiba-tiba resign massal karena sistem HR buruk, atau supplier memutus kontrak karena pembayaran sering telat. Saturnus tidak menoleransi ketidakteraturan. Dan hati-hati bagi Anda yang berurusan dengan negara atau hukum. Saturnus mengatur birokrasi. Saat dia mundur, urusan perizinan akan terasa 2 kali lebih sulit dan lambat. Mengurus izin usaha, AMDAL atau sengketa lahan di paruh kedua 2026 bisa jadi mimpi buruk. Dokumen hilang, petugas cuti, aturan berubah mendadak. Semua drama birokrasi ada di sini. Jadi, bagaimana cara lolos dari auditor semesta ini? Satu kunci, rapikan sebelum Juli. Cek legalitas perusahaan Anda sekarang. Apakah pajak sudah lurus? Apakah izin operasi masih berlaku? Apakah kontrak kerja karyawan sudah sesuai undang-undang? Jangan tunggu masalah muncul. Perbaiki atap saat matahari bersinar, bukan saat badai datang. Dan yang paling penting, jangan potong kompas. No cutting corners.
Jangan menyuap untuk mempercepat urusan, jangan manipulasi laporan keuangan. Di periode Saturnus retrograde, jalan pintas adalah jalan tercepat menuju jurang kehancuran. Kejujuran dan disiplin adalah satu-satunya mata uang yang laku di sini. Jadikan paruh kedua 2026 sebagai masa bersih-bersih internal. Mungkin omset tidak naik drastis, tapi percayalah, bisnis yang lolos ujian Saturnus akan menjadi bisnis yang bertahan puluhan tahun, bukan bisnis viral yang numpang lewat saja. Anda pegang Bitcoin, Ethereum, atau saham teknologi berbasis AI? Tahan nafas Anda, kita masuk ke wilayah paling liar di tata surya, Uranus. Uranus adalah planet kejutan, inovasi, listrik, dan tentu saja teknologi blockchain. Di tahun 2026, si pemberontak ini akan mundur di 2 periode krusial. Awal tahun, Januari hingga 4 Februari, sisa energi dari 2025, dan mulai 10 September hingga akhir tahun. Ini adalah periode di mana volatilitas menjadi tidak masuk akal. Apa yang terjadi saat Uranus retrograde? Tren berubah arah dalam semalam. Koin atau token yang hari ini dipuja-puja sebagai the next big thing, besok pagi bisa ditinggalkan begitu saja. Narasi pasar bergeser sangat cepat. Jika Anda tipe trader yang suka FOMO, ikut-ikutan beli saat harga hijau tebal, periode September nanti adalah kuburan massal buat Anda. Harga bisa dibanting tanpa alasan fundamental, murni karena syok pasar. Tapi, ada bahaya yang lebih nyata daripada sekedar harga turun, keamanan cyber. Uranus mengatur infrastruktur internet dan listrik. Saat dia rusak atau retrograde, sistem pertahanan seringkali jebol. Ini adalah musim panen bagi para hacker. Kasus peretasan exchange, bug pada smart contract, atau kebocoran data nasabah sering terjadi di siklus ini. Bagi Anda developer atau founder startup, stop rilis fitur beta ke publik. Jangan coba-coba deploy update besar atau hard fork jaringan di bulan September ke atas. Potensi bug fatal sangat tinggi. Gunakan waktu ini untuk pengujian internal saja. Inovasi ke dalam, bukan keluar. Bagi Anda investor dan trader, 1. Audit keamanan Anda. Ganti password, aktifkan 2FA dan pindahkan aset jangka panjang ke cold wallet atau dompet offline. Jangan simpan uang besar di bursa atau exchange saat Uranus mundur. 2. Jangan tangkap pisau jatuh. Saat harga teknologi runtuh di periode ini, jangan buru-buru serok. Tunggu sampai debu mereda. Uranus sering memberikan kejutan susulan yang tidak terduga. Kesimpulannya, di sektor teknologi tahun 2026, keamanan lebih penting daripada kecepatan. Lebih baik untung sedikit, tapi aset aman, daripada mengejar pump tinggi, tapi akun Anda diretas. Stay safe, stay secure. Hati-hati, kita masuk ke zona yang paling licin dan berbahaya. Segmen 7, Neptunus. Planet ini adalah penguasa mimpi, ilusi, minyak, farmasi, dan penipuan. Mulai 7 Juli hingga 12 Desember 2026, Neptunus akan bergerak mundur. Di dunia astrologi, ini sering disebut momen the veil is lifted atau tirai terbuka. Apa artinya? Semua kebohongan yang selama ini ditutup-tutupi dengan rapi akan mulai tercium baunya. Ingat kata-kata Warren Buffett? You only find out who is swimming naked when the tide goes out. Nah, Neptune retrograde adalah saat air laut itu surut. Di periode Juli sampai Desember nanti, bersiaplah melihat berita besar tentang runtuhnya skema Ponzi atau investasi bodong raksasa, skandal penggelapan dana di perusahaan besar yang selama ini terlihat bona fide, kasus pemalsuan data di sektor farmasi atau migas, minyak dan gas. Bagi Anda investor saham, pasang mata elang di sektor kesehatan, farmasi, dan energi, minyak dan gas. Neptunus menguasai cairan dan obat-obatan. Saat dia mundur, sering terjadi kebocoran, baik itu kebocoran pipa minyak secara harfiah atau kebocoran data uji klinis obat yang ternyata dipalsukan. Saham-saham di sektor ini mungkin bergerak sangat liar karena rumor yang tidak jelas.
Peringatan paling keras saya tujukan untuk Anda yang suka cari jalan pintas kaya. Di paruh kedua 2026, Anda akan banyak mendengar tawaran investasi dengan return atau imbal hasil fantastis. Salesnya jago bicara, brosurnya mewah, janjinya manis seperti madu. Keras dan tegas, jangan percaya. Kembali ke nada intens. Saat Neptunus mundur, kemampuan kita mendeteksi kebohongan melemah. Kita jadi mudah terhipnotis oleh angin surga. Jika ada tawaran profit 20% per bulan, pasti aman, garansi modal kembali. Lari, itu pasti scam yang sedang mencari korban terakhir sebelum bubar. Strateginya, jadilah detektif finansial. Lakukan due diligence berlipat ganda. Cek legalitas OJK, cek kantor fisiknya, cek siapa pemilik di balik layarnya. Jangan transfer Rp1 pun hanya karena kata teman atau endorse influencer. Tapi ada satu sisi positif. Bagi Anda yang bergerak di industri kreatif, film, musik, dan seni, ini momen emas. Energi Neptunus yang introspektif sangat bagus untuk merevisi karya lama. Naskah film yang sempat macet atau lagu yang belum jadi, coba kerjakan lagi di bulan Juli. Inspirasinya akan mengalir deras. Intinya, di semester kedua 2026, skeptis adalah sahabat terbaik Anda. Jika sesuatu terlihat too good to be true, maka 100% itu memang tidak nyata. Jaga aset Anda dari para penipu ulung. Sekarang, kita bicara soal godfather-nya Tata Surya, Pluto. Jangan remehkan ukurannya yang kecil. Di dunia finansial, Pluto memegang kendali atas aset terbesar, utang raksasa, pajak, dan kekuasaan mutlak. Catat tanggal mainnya, 6 Mei hingga 16 Oktober 2026. Selama 5 bulan ini, Pluto akan menggali semua bangkai yang dikubur di halaman belakang perusahaan Anda. Apa yang terjadi saat Pluto mundur? Rahasia finansial terbongkar. Pluto mengatur apa yang tersembunyi. Di level makro, ini seringkali momen di mana skandal penggelapan pajak kelas kakap terungkap atau negara tiba-tiba membuat kebijakan pajak yang sangat agresif untuk mengejar pendapatan. Bagi pengusaha, ini adalah musim audit. Jika Anda punya laporan pajak yang abu-abu atau utang piutang yang macet dan ditutup-tutupi, Pluto akan memaksanya keluar ke permukaan. Petugas pajak atau debt collector, penagih utang, biasanya bekerja sangat efektif di periode ini. Tapi bahaya Pluto bukan cuma soal uang, tapi soal kekuasaan, power. Pluto retrograde adalah panggung utama untuk perang saudara korporasi. Sengketa antar pemegang saham, perebutan kursi CEO atau pecah kongsi antar pendiri bisnis, founders conflict, paling sering meledak di bulan Mei sampai Oktober. Ego-ego raksasa akan bertabrakan. Kawan bisa jadi lawan demi memperebutkan kendali aset. Lalu, bagaimana cara selamat dari cengkraman Pluto? Strateginya cuma satu. Total detox, pembersihan total. Pertama, selesaikan urusan pajak di awal tahun. Jangan tunggu bulan Mei. Pastikan SPT tahunan dan laporan keuangan Anda bersih mengkilap sebelum Pluto mundur. Jangan main api dengan negara di tahun 2026. Kedua, restrukturisasi utang. Jika perusahaan Anda punya beban utang berbunga tinggi, negosiasikan ulang atau refinancing di kuartal 1. Jangan bawa beban utang busuk ke pertengahan tahun, karena itu bisa membunuh arus kas Anda. Ketiga, amputasi racun organisasi. Cek tim Anda. Apakah ada manajer yang korup? Apakah ada mitra yang diam-diam menusuk dari belakang? Pluto menuntut transformasi. Pecat benalu itu sekarang. Sakit memang, tapi lebih baik Anda memotong satu jari yang busuk daripada seluruh tubuh perusahaan Anda mati karena infeksi. Ingat, Pluto tidak kompromi. Pilihannya hanya dua. Anda yang melakukan transformasi atau Anda yang dipaksa berubah oleh keadaan. Jadilah pemimpin yang tegas.
bersihkan rumah Anda sebelum orang lain yang mengobrak-abriknya. Kita sampai di penghujung perjalanan tata surya kita. Segmen 9, Chiron. Banyak investor mengabaikan asteroid kecil ini karena dia tidak menjanjikan kekayaan instan. Tapi, dengarkan saya, jika Jupiter adalah pedal gas, maka Chiron adalah mekanik yang memperbaiki mesin saat berasap. Mulai 3 Agustus 2026, Chiron bergerak mundur. Ini adalah periode yang kita sebut healing the business wounds, penyembuhan luka bisnis. Apa yang terjadi saat Chiron mundur? Hantu masa lalu kembali. Pernahkah Anda punya masalah bisnis yang Anda kubur tanpa diselesaikan? Misalnya, sengketa dengan mantan mitra kerja 5 tahun lalu. Kerugian di satu cabang toko yang Anda diamkan karena nggak tega menutupnya. Atau rasa trauma karena pernah bangkrut. Di bulan Agustus nanti, borok lama itu akan terasa perih kembali. Chiron tidak melakukannya untuk menyiksa Anda. Dia melakukannya supaya Anda sadar. Hey, ada infeksi di sini yang belum sembuh. Obati, atau ini akan membunuh bisnismu pelan-pelan. Kesalahan terbesar pengusaha di fase ini adalah melakukan denial atau penyangkalan. Mereka mencoba menutupi luka besar dengan plester kecil. Strategi untuk Chiron retrograde itu jelas. Hadapi rasa sakitnya. Jika ada divisi bisnis yang selalu rugi selama bertahun-tahun, tutup sekarang. Akui kegagalan itu, belajar darinya, dan move on. Jika ada hubungan buruk dengan supplier atau karyawan kunci, ajak bicara. Minta maaf jika perlu, atau akhiri kontrak dengan baik-baik. Ini bukan soal gengsi, ini soal melepaskan beban mati atau dead weight yang selama ini memberatkan langkah lari perusahaan Anda. Pikirkan filosofi Jepang, kintsugi. Saat keramik pecah, mereka menyambungnya dengan emas. Keramik itu justru jadi lebih berharga setelah dia pecah. Begitu juga bisnis Anda. Gunakan paruh kedua 2026 untuk memperbaiki apa yang rusak. Jangan lari dari masalah lama. Jika Anda berani menghadapi luka ini di bulan Agustus, percayalah, di tahun 2027, Anda akan memiliki bisnis yang jauh lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tahan banting daripada sebelumnya. Anda akan tidur lebih nyenyak karena tidak ada lagi hantu yang mengejar. Jadi teman-teman Smart Investor, astrologi finansial bukan klinik. Ini adalah peta navigasi. Di tahun 2026 nanti, pemenangnya bukan orang yang paling pintar atau paling kaya, tapi orang yang tahu kapan harus menekan gas dan kapan harus menginjak rem. Mari kita recap game plan Anda dalam 3 fase kunci. Fase 1, The Sprint, Januari-Juni. Ini adalah golden moment Anda. Energi Mars mendukung penuh. Eksekusi ide gila Anda. Launching produk baru. Kejar omset setahun di 6 bulan pertama. Jangan menunda. Di fase ini, ragu-ragu berarti kalah. Gaspol bisnis Anda selagi langit cerah. Fase 2, The Defense, Juli-September. Mulai angkat kaki dari pedal gas. Saturnus dan Neptunus mulai mundur. Fokus beralih ke perbaikan sistem dan keamanan. Audit keuangan, perbaiki cyber security, dan pasang mode waspada terhadap penipuan investasi. Di fase ini, bertahan adalah kemenangan baru. Fase 3, The Survival, Oktober-November, zona merah. Venus dan Mercury mundur bersamaan. Ini bukan waktunya jadi pahlawan. Pegang cash sebanyak-banyaknya. Cash is oxygen. Tunda belanja barang mewah dan jangan ambil keputusan strategis yang beresiko. Biarkan kompetitor Anda yang tidak tahu peta ini tenggelam sendirian, sementara Anda duduk santai dengan cash yang aman. Tahun 2026 akan menjadi tahun yang menantang, tapi dengan peta ini di tangan Anda, saya yakin Anda tidak hanya akan selamat, tapi juga thriving, bertumbuh saat orang lain kebingungan. Jika Anda merasa panduan ini menyelamatkan rencana bisnis Anda, tolong simpan video ini ke playlist wajib tonton Anda, atau bagikan ke partner bisnis dan grup WA komunitas Anda, supaya mereka tidak salah langkah dan boncos tahun depan. Rezeki nggak akan lari kemana kalau kita berbagi ilmu. Dan satu lagi,
Kalau Anda ingin saya bedah lebih dalam lagi, misal, Min, sektor saham apa yang paling cuan saat Mars Direct? Atau saham apa yang harus dihindari saat Neptunus mundur? Tulis request Anda di kolom komentar dengan kode rahasia Gas Kupas Saham. Kalau tembus 1000 komentar, saya buatkan video khususnya minggu depan. Jangan lupa like video ini sebagai absensi kehadiran dan subscribe supaya Anda nggak ketinggalan update sinyal pasar dari langit. Saya Mary dari Mercury's Financial News. Ingat, bintang hanya memberi petunjuk, tapi Andalah nahkodanya. Tetap rasional, tetap cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.